Amin. Thank you, Pastor Dani. It is very belajar banyak. Kita tuh perlu sekali mendengarkan ini. Nanti saya kasih kesempatan pada semua orang juga untuk bertanya atau untuk share atau apa. Sebelumnya, saya bilang ini bersangkutan dengan Father's Day, kita memang selalu berkumpul dengan keluarga, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu. Kemarin ini kita ngumpul. Memang banyak pertanyaan dari anak-anak saya sendiri. Ini kan sekarang begini, ini sekarang begitu. Cocok sekali apa yang tadi dikhotbahkan. Tapi kita berdua ini selalu mencari sesuatu yang bisa memberikan kekuatan dan juga terang kepada mereka dalam sudut dari biblical gitu. Kita nggak bisa khotbah sama dia, tapi yang kita selalu ada kata moto buat kita nih berdua. Kita bilangnya selalu begini, oh itu semua hanya dengan kasih, tetapi jangan kasih cuma secara buta. Ada the truth. Truth itu apa? Itu di dalam Bible semua. Apa itu truth? Itu bisa set you free. Terus mereka bilang, oke, kalau gitu gini. First of all, kamu itu masih punya biblical sense apa enggak dari situ? Jadi itu yang terpenting. Kalau kamu sudah tidak ada biblical sense, we don't ngomong untuk seterusnya lagi. Ultimate truth-nya itu sudah di Bible. Jadi kalau kamu sudah tidak ada pikiran di situ, ultimate truth, kita stop untuk meneruskan perbantahan keadaan zaman sekarang antara anak muda, bagaimana mereka hidup kena pressure, dan kita sendiri juga untuk mengasih tahu juga nggak bisa. Jadi kita stop, tidak ngomong itu lagi. Tapi yang penting, terus mereka jadinya tuh juga menghargai kepada orang tuanya. Wow, Mom, kalau gitu truth and love and the truth. Saya itu selalu pakai kata itu dua sekarang. Love and the truth. Sebab itu iya, berjalan bersama, nggak bisa cuma love, nggak bisa cuma truth aja. Jadi mereka nangkep itu begitu. Jadi berbuatlah kita sebagai orang tua, apalagi sebagai father, sebagai mother. Saya tahu di sini memang kuat sekali di dalam firman Tuhan. Kita suka kalau itu ngomong banyak soal gitu. Itu gimana ya kalau saya baca ini gimana ya? Akhirnya memang kita come up with that, that kind of motto. Jadi anak kita sekarang tahu apa-apa ditelepon, "Mam, ini ada anak nih, anak ini gimana jawabannya?" Nah, suka begitu. Jadi sebenarnya kita penting sebagai orang tua tuh juga untuk menjadi sebisa kalian untuk memberikan contoh kepada mereka kalau kalian ngumpul sama keluarga. Itu yang saya cuma bisa bilang. Oke, sekarang kita buka the floor untuk siapa ada pertanyaan atau mau bilang 1-2 kata-kata, please. Masa nggak ada? Semua kan masih punya anak kan, anaknya udah gede-gede, apa nggak dipedulikan semua? Mungkin Dani udah neranginnya very lengkap, very bagus, very semua. Jadi udah ada pertanyaan, nggak ada apa-apa. Atau kita hidup sekarang udah bebas, enak-enakan. Sebenarnya kita nggak pernah berhenti soal begini. Kita selalu tuh mempercapkan soal ini gimana keadaan sekarang susah buat anak untuk berbuat apa yang tadi dikatakan. Memang benar itu semua. Tapi anak kita coba. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya, tadi ya itu, kita kembalikan di sini kalau kita lihat adalah hubungannya sesuai antara istri, suami, anak, orang tua, hamba, tuan, itu banyak kata-kata yang berulang di situ adalah hormatilah. Yes. Hormatilah gitu kan. Dan kita bisa melihat, oke, sangat mudah untuk kita yang mungkin di posisi yang lebih atas untuk meminta orang untuk menghormati kita. Tetapi sebenarnya ada tugas kita yang lebih sebenarnya kuat lagi. Kalau kita lihat di sini, dibilang istri tunduklah kepada suamimu. Itu satu, itu yang dipakai sering suami untuk menekan istri. Tapi kalau kita lihat bagian suami, saudara, coba baca deh, panjangnya minta ampun. Lebih berat. Lebih berat, saudara. Yes. Jadi justru orang yang punya otoritas, yang punya posisi, itu jauh lebih berat tanggung jawab dan responsibility-nya. Dan yang namanya hormat itu kembali lagi adalah relationship. Ya kan? Kalau saya lihat begitu, saya sangat menghargai orang muda sekarang gitu. Secuek-cueknya mereka, kalau saya bilang, boleh pakai kata cuek gitu. Kalau kita mau dengerin, mereka datang ke kita. Yeah. Itu yang saya lihat luar biasa gitu. Mungkin ya kita nggak bisa kayak expect mereka macam-macam, tapi kalau kita dengerin aja mereka datang. So it's the key is really the listening and the appreciation untuk mereka. Di situ yang saya bisa bagi. Ya, saya lihat banyak di sini yang hidupnya udah merdeka, tapi kalau yang bangsa Dani, kita itu masih kita sandwich generation ya. Jadi masih orang tua dan anak yang kita, jadi kita tuh kejempet di tengah ya kalau. Tapi saya juga melihat antara kita berdua ya, gimana ya? Saya selalu bilang mesti menghormati, yes, mencintai,
Yes, tapi bagaimana itu semua? Saya itu punya satu moto lagi. Motonya itu kan ada dikatakan kalau seorang istri itu adalah sebagai mahkota di dalam hidup, dalam keluarga. Jadi mengatakan apa? Kalau mahkota itu istri itu yang manis, cantik, semua itu. Jadi saya itu lalu melihat wanita itu di dalam keluarga very penting. Kalau wanitanya mulai sedikit apa ya bilangnya cerewet, itu mesti betulin kalau menurut saya. Apalagi kalau istrinya itu galak, itu mesti dibetulin. Tahu nggak? Itu apalagi adalah listnya itu. Selalu di suami istri itu ada gitu. Nah, itu kalau kita sudah menemukan itu, saya merasa tuh saling menghormati. Seperti tadi udah dikatakan, memang kita semua tuh sama di mata Tuhan. Tapi bagaimana kitanya itu harus menghadapi istri supaya dia juga sama kita tuh juga menghormati. Sebab saya selalu kata gini, saya mungkin orang udah dengar bahwa laki itu orang utan. Saya tuh selalu bilang laki itu seenaknya saja. Saya tahu dari kapan saya sudah tahu gitu. Jadi saya makanya itu menjaga itu, tapi perempuan juga masih tahu. Ya masing-masing punya lah gitu cara. Jadi akhirnya kita ketemu. Nah setelah ketemu itu, wow, saya bilang, wah ini kayak surga di dunia. Saya bilang begitu. Jadi memang benar itu hal sesuatu yang kita harus perhatikan. Baru anak, habis itu juga sampai anak pernah bilang waktu itu, Mam, kamu ini sudah disuntik? Oh enggak. Oh kalau daddy sama mami itu mesti dua-duanya datang disuntik romantically mesti berdua. Jadi sampai komentarnya si anak tuh bilang gitu mesti romantically berdua baru mau disuntik. Itu komentar aja anak-anak. Jadi wow, saya bilang. Terus kita ngomongin di rumah habis itu, kita bilang, itu artinya apa ya? Oh, romantically, that's good. Saya ingin mereka juga romantically hidup di dalam keluarga gitu. Oke, siapa yang lagi mau nambahin?